Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Kang April kembali hadir dalam program diskusi dialog khusus di JTV Kediri. Dan kali ini kita mengangkat tentang fenomena calon tunggal pada Pilkada Kabupaten Kediri tahun 2020. Hadir selaku narasumber kita Profesor Kiai Haji Dr. Ali Maskan Musa selaku Rektor Uniska Kediri, dan yang kedua adalah Sulistyo Budi ya, Mas Ustadz Sulistyo dari DPD PKS Kabupaten Kediri. Dan setelah kita mengikuti perkembangan terakhir di perpolitikan di Kabupaten Kediri, kita tahu ada indikasi atau prediksi bahwa Pilkada Kediri akan ada calon tunggal. Dan berdasarkan survei dan penelitian Bawaslu tahun 2018 terdapat 18 daerah yang calonnya juga tunggal. Di Jawa Timur atau di Jawa Timur Indonesia? Pasuruan 2018 Pak kemarin. Jadi berangkat dari fenomena ini kita akan mendiskusikan prediksi-prediksi. Kalau dalam politik kan memprediksi nggak apa-apa, Prof. Karena selalu dinamis gitu. Nah, sekarang berdasarkan fenomena itu muncul kalau warga Kediri tahu ada gambar-gambar yang memunculkan nama, dan bahkan di episode yang kemarin kita sudah diskusikan tentang posisi PKB dan NU dan untuk Pilkada 2020. Kali ini sengaja kita datangkan narasumber kita yang sangat berkompeten. Saya yakin karena publik juga sudah sangat tahu dan paham kompetensi Prof. Ali Maskan selaku, kalau saya sebut akademisi juga kurang, Prof. Praktisi politik kan juga pernah. menyelesaikan konfliknya PKB aja. Siap. Yang dipakai loro. Yang kedua, kalau ini juga mungkin dari sisi partai mungkin berharap-harap cemas ya. Mas Ustadz Sulistyo Budi ini partainya mau kemana, terus mau lari-lari kemana nanti. Istihoroh dulu. Sekarang berdasarkan data itu, kira-kira Prof. Ali menangkapnya seperti apa, Prof? Fenomena ini, karena yang pertama politik sendiri itu kan the arts of possible ya, yang seni kemungkinan. Dan ini sebuah perubahan. Memang idealnya jangan tunggal. Ya, harus ada musuh. Yang maha tunggal kan hanya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau kalau perubahan itu ya menurut saya masyarakat Kediri harus disadarkan bahwa fokus kita tidak boleh perubahan itu. Sikap yang benar terhadap perubahan menurut saya. Kita yang pernah belajar, saya sebagai guru besar sosiologi lah sering ingatkan, banyak orang terjadi perubahan itu kan fokusnya pada life change unit itu perubahan, tapi sebenarnya notoati sikap yang benar terhadap perubahan. Apalagi politik itu kan serba mungkin. Yang menurut Gusti Allah nggak oleh aja bisa oleh. Ya itu menurut saya karena sikap ya ini cuma secara pribadi memang idealnya harus ada. Ya karena tadi udah ngomong-ngomong di luar masih ada kemungkinan, walaupun agak nggak pada yakin. Impossible. Ya tapi persoalannya kan juga politik itu yang dulu pernah saya sampaikan, Mas, bahwa pilihan langsung seperti ini kan memang saya lihat belum siap. Kan ada 5 dalam konteks teori politik lah, pilihan direct election itu. Ada 5 syarat mutlak. 1 tingkat ekonomi, tingkat pendidikan well informed. Kelompok menengah itu yang dapat $20 sehari ke atas itu pro bawah bukan pro atas. Kemudian
tingkat equality. Yang terakhir, sense of tolerance ini yang masih rendah semua, sehingga sebenarnya saya termasuk yang tidak kurang setuju dengan pilihan langsung, tetap dipilih oleh DPRD karena pilihan langsung itu memerlukan syarat seperti itu, dan nyatanya betul sampai sekarang banyak bupati, banyak gubernur yang harus mondok dulu itu menurut saya bagian daripada teori bisa berubah menurut saya, tapi kesejahteraan masyarakat yang tidak boleh dikorbankan. Sekali lagi, kalau tunggal itu kan Gusti Allah kulwallahu ahad. Yang mantan Gusti Allah nggak gelem diwayuh pantes. Tapi itulah politik. Politik itu kalau agak dalam tanda keris kan empuk gandring sih Mas keris gitu ya. Proses politik seperti itu. Jadi cuma kalau masih ada moral, masih ada etika, masih ada inner being, hati-hati yang menuju Shiratal Mustaqim. Beralih ke Ustadz Sulistyo Budi ini. Jadi dengan posisi saya tidak mengatakan kemungkinan kecil ya, tapi semua kan bisa terjadi politik itu. Memandangnya seperti apa, Mas? Fenomena apa calon tunggal ini? Ada kesan kan ini terlalu dipaksakan, bahkan ada yang menjas bahwa ada apa import, ada pasangan import dan segala macam lah apa yang berkembang di masyarakat. Nah, Anda selaku apa ya praktisi politiknya, gimana menurut Anda? Ya menurut saya ini adalah satu kemunduran sebetulnya ya, kemunduran buat demokrasi di Kabupaten Kediri ya. Betapapun memang pada pilkada sebelumnya juga kita melihat sisi kualitasnya juga patut kita pertanyakan juga ya, karena kan situasinya hampir sama sebetulnya dengan yang kemarin begitu. Cuman hari ini yang memang kita sayangkan sebetulnya adalah begitu kuatnya ya pengaruh politik pusat begitu. Saya bisa mengatakan demikian karena begini, beberapa partai yang sudah membuka pendaftaran begitu ya, ternyata endingnya ya mereka yang mendaftar di DPC ini malah tidak muncul sama sekali kan begitu. Ini kan berarti ada pertanyaan besar. Oleh karena itu ya sama dengan yang disampaikan oleh Prof tadi, ini sebuah kemunduran dan saya berharap masih ada peluang ya untuk kemudian memunculkan calon alternatif atau calon kedua. Kalau kita lihat, kita tarik mundur dengan schedule pemilu, pendaftaran itu kan pada bulan September ya, awal September. Berarti kan masih ada waktu kira-kira 1,5 bulan. Dan politik itu serba mungkin. Gitu. Walaupun kalau saya amati dan saya mencoba berdiskusi dengan beberapa teman begitu di pimpinan parpol, ini ibaratnya ini adalah munculnya calon kedua ini kayak sedang menempuh mission impossible sebetulnya. Tapi seperti yang kita saksikan bersama bahwa dalam screen dalam film itu kan film Mission Impossible itu kan endingnya selalu bisa possible kan gitu. Saya berharap begitu. Saya berharap di rentang waktu 1,5 bulan ke depan ini ada perubahan-perubahan yang luar biasa yang bisa memunculkan, menghadirkan calon kedua begitu ya, sehingga masyarakat Kediri punya pilihan pilihan yang baik, pilihan yang mencerdaskan, pilihan yang mereka bisa lebih leluasa lah begitu. Oke. Mas, kalau Anda kan aktif di partai, secara regulasi sebenarnya dengan fenomena calon tunggal, karena ini tidak terjadi di Kediri saja. Kalau toh pun terjadi, kalau data statistiknya kalau Jawa Timur Pasuruan, Gus Irsad itu, Prof, yang calon tunggal di sana. Kalau menurut Anda selaku praktisi politik lah saya bilang, ini regulasinya sebenarnya memberikan ruang untuk seperti itu atau memang ini sudah takdir misalkan? Ya sebenarnya kalau dari sisi regulasi ya, undang-undang pilkada begitu ya, pemilihan daerah, kemudian juga itu membuka sebetulnya kesempatan untuk
lahirnya calon-calon ya, bukan calon tunggal. Dalam konteks Kediri misalkan Kabupaten Kediri ini kan kalau kita merujuk pada undang-undang kan syarat untuk calon bisa mendaftar di KPUD kan minimal mendapatkan dukungan 20% suara, 20% kursi. Atau 25% suara ya dari total suara di pemilu 2019 kemarin. Nah, kalau kita lihat peta politik di DPRD Kabupaten Kediri sebetulnya ada paling tidak saya melihat minimal ada 3 pasangan sebetulnya. Ya. Kalau bisa betul, karena ada partai yang sudah bisa mengusung sendiri, ya. Kemudian ada beberapa partai yang ada 8 partai yang bisa mengusung bergabung dan bisa mengusung sebetulnya. Oke. Jadi sebenarnya regulasinya itu sudah baik ya, sudah bisa menata. Tapi menurut kajian kita misalkan kan banyak negara Indonesia itu kan produsen undang-undang, Prof ya. Setiap hari diproduksi undang-undang, peraturan dan segala macam. Terus kalau saya tidak membahas spesifik ke KPU ya, karena kalau kita merujuk sampai detik ini kasus tertangkapnya KPU kemarin itu kan juga berdampak panjang terhadap proses pemilihan juga. Prof Ali mungkin bisa terkait dengan regulator penyelenggaraan kepemiluan kita, spesifik ke pilkada, Prof. Itu dalam konteks ini KPU menurut saya sebenarnya kalau saya boleh bicara, maaf, ini kan sebenarnya setelah reformasi ini kan yang menguasai partai. Iya, partai. Betul. Tapi fungsi-fungsi kepartaian itu hampir belum berjalan dengan baik, terutama agregasi politik ya. Ini persoalannya persoalan vote dan voice. Partai sekarang itu kalau golek suara kan semangat gitu, tapi urusan voice aspirasi sekarang kan tidak imbang. Karena politik sekarang itu kan kalau dulu ikut Aristoteles sebenarnya gampang, apapun usaha untuk mewujudkan a good society itu politik, rahmatan lil alamin lah. Tapi nabinya ilmu politik kan Laswell. Who get what, when, and how, siapa mendapat apa kapan gitu loh. Siap. Sehingga power building golek kekuasaan itu selalu tidak imbang dengan the use of power. Setelah dapat kursi itu kadang lupa, kadang loh. Makanya kelakarnya ayat kursi itu oleh kursi lali ayat itu kan sebuah realitas. Kalau gitu loh. Prof, terkait dengan masyarakat, kira-kira gimana posisi masyarakat? Masyarakat saya kira gini, kalau survei yang saya terima berulang-ulang, pemilih cerdas itu kan hanya 10%. Oh gitu, Prof. Saya milih yang terbaik, yang paling bisa dipercaya, bahasa agamanya amanah, sitik, fatonah lah. Itu hanya 10%. Yang 5% itu partisan, itu separtai dengan saya, seagama dengan saya. Seprofesi dengan saya itu hanya 50%. Yang 50% itu kan yang pragmatis. Yang bahasa NPWP itu Norbirawan Wiro. Atau bahasa saya itu bahasa berjuang, Mas. Beras, baju, dan uang. Siap, Prof. Lah yang 20% ini golput. Ya sebenarnya peluang misalnya kalau betul nanti satu, masyarakat sebenarnya kan ada peluang golput. Tetap ada pilihan. Pilihan. Kalau dulu kalau undang-undang kan tidak ada bumbung kosong. Kalau kepala desa ada, ingat saya. Dan pernah terjadi bumbung. Di Blitar kemarin terjadi, Bro. Bumbung kosong. Ya 2000 kabupaten. Periode yang lalu. Kabupaten. Kabupatennya bumbung kosong. Tapi tetap kalah. Tetap kalah. Ya memang kalau kepala desa ada peluang menang karena jumlah pemilihnya berapa. Kalau di Kediri tapi toh aspirasi selama ini 25% itu kan yang golput, dan menurut penelitian teman-teman saya itu sebenarnya yang golput, yang tidak milih itu biasa 40%. Makanya kalau ada pemilih presiden sampai 8% itu saya itu sangat tidak percaya. Something wrong lah, aneh itu. Siap, Prof. Oke, pemirsa JTV, menarik sekali diskusi kita pada program dialog khusus ini. Kita akan jeda karena ada yang mau lewat. Dialog khusus
CTV Kediri.